Fungsional ini adalah sebuah masa depan yang sekarang, ya, masa depan yang kita peroleh sekarang, ya. Nah, jadi ini sebuah tren global yang menuntut sebuah profesionalisme birokrasi, membutuhkan tadi profil pekerja yang berbasis pengetahuan yang lebih profesional. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya agar menjadi apa namanya fungsional yang sukses, ya ini sesuai dengan temanya, ya tidak mudah. Ya kita tadi sampaikan Pak Abah, orang melihat jabatan fungsional ini masih seolah-olah second class gitu ya. Wah ini kok fungsional seolah non job malahan ya. Nah kemudian difungsionalkan. Jadi seolah-olah ini. Padahal tadi kalau kita melihat trennya tidak ya. Jadi kalau kita bilang yang struktural ini sifatnya lebih melayani yang fungsional ya. Mengapa? Karena ke depan kita sering mendengar istilah namanya ada apa namanya tadi yang berbasis pengetahuan, ada learning organization, organisasi pembelajar yang untuk kemudian tadi survive di tengah perubahan tadi. Nah, ini penggeraknya tadi ada para fungsional, para orang-orang yang punya expertise, punya keahlian, ya. Nah, ada 7 hal yang mungkin yang bisa kita apa secara sederhananya gitu ya. Sekarang misalnya ini ke depan akan ada di daerah juga ya diterapkan penyederhanaan. Nah, semuanya akan tadi ya mungkin yang struktural akan beralih fungsional atau yang fungsional dituntut untuk lebih berkinerja lebih tinggi lagi. Nah, yang pertama adalah habit dulu. Ya, ini mengapa saya taruh di pertama? Karena sebenarnya untuk menjadi orang yang hebat itu dari habit. Orang hebat berangkat dari habit, ya. Nah, apa habit yang jadi kalau kita ini kalau bicara tentang konsep habit ya, kita seringkali sebenarnya kok bisa sih orang-orang itu jadi juara itu sebenarnya mulainya dari kebiasaan yang kecil-kecil tapi dilakukan konsisten terus-menerus ya kan. Ini contohnya misalnya klub pembalap sepeda Inggris ya dari 1920-an sekitar itu tidak pernah menang dia. Ya, sampai kemudian dia bisa menang itu baru sekitar 2015, 2014. Perlu perjalanan yang panjang sekali. Dan apa yang dilakukan? Banyak sekali yang dilakukan. Ya, hal yang mulai kecil-kecil, mulai misalnya membuat tempat latihannya dicat putih. Mengapa? Biar kelihatan kotor. Kalau ada kotoran kelihatan. Ya, yang mungkin kita nganggap itu sepele, nggak ada hubungannya, tetapi nah inilah kesalahan kita seringkali ketika kita ingin jadi hebat ya kita meniru kemudian yang dilakukan hasilnya, selalu melihat hasilnya bukan prosesnya. Nah, proses ini adalah penting gitu ya, proses ini penting bagaimana menjadi orang yang hebat, orang yang ya tadi apa mungkin fungsional yang hebat. Pertama adalah yakinkan dulu identitasnya. Saya seorang yang fungsional, yang profesional. Itu dulu. Ya, ketika masih ragu-ragu saya, wah nggak mau fungsional ini sementara lah. Nanti nunggu berikutnya ya kan dan sebagainya. Ya nanti nggak maju-maju, nggak pernah bisa jadi orang hebat. Ya, jadi terima bahwa ini suatu masa depan dan harus dimulai sekarang. Yakinkan dulu jati diri ini jadi apa namanya seorang fungsional yang profesional, identitas dulu. Baru kemudian kita melakukan prosesnya. Prosesnya seperti apa? Ya mulai mengumpulkan angka kredit, berkarya, yang kecil-kecil ya. Dari yang kecil-kecil, yang mungkin dari membaca, yang biasanya tidak pernah baca jadi membaca, yang nggak bisa ngetik pakai komputer bisa ngetik, yang nggak bisa PowerPoint belajar pakai PowerPoint, kelihatannya kecil-kecil buat apa? Jangan lihat hasilnya dulu. Hasil itu akhirnya menjadi orang hebat. Tetapi prosesnya tadi bisa bikin PowerPoint, bisa nyalain laptop, ya, bisa bikin tulisan kecil, bisa kemudian ngomong di depan misalnya, bisa apalagi dan seterusnya yang kecil-kecil yang kita lakukan setiap hari, mulai dari yang mudah sehingga kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan yang besar, ya. Nah, nah, tadi kalau kita sebenarnya kalau kita ngitung kebiasaan setiap hari ini 1% ya sebenarnya kita coba lakukan hal yang kecil saja satu yang berbeda. Misalnya kita tidak pernah baca, yuk coba baca ya. Untuk di bulan Ramadan tidak pernah baca Quran, yuk baca Quran.
setengah halaman, nggak bisa setengah halaman, satu ayat ya kan, ya nggak bisa ya saat dieja, nggak bisa lagi mendengarkan dan seterusnya ya. Jadi ini pasti akan membuat sebuah perbedaan ya kalau kita lakukan setiap hari hal yang positif 1%, maka kita akan menjadi orang yang hebat dalam hitungan beberapa tahun. Sebaliknya kalau kita kemudian mengesampingkan tadi kesempatan yang ada, 1% kita berbuat buruk, maka kita akan kemudian ya mengakumulasi tadi menjadi orang yang betul-betul terpuruk. Ya, nah Bapak-Ibu sekalian, jangan sia-siakan yang 1% tadi. Ya, ini contohnya ini kawan-kawan, ini saya ngasih contoh yang nyata ini. Ya, banyak lah. Ini kebetulan kawan-kawan ini ya, kawan-kawan yang fungsional yang hebat-hebat banyak. Tapi karena ini presentasinya nggak lama, jadi saya contoh aja ini ada ya dari Jawa Timur ya. Ini dia udah publikasinya udah banyak ya. Dia menjadi suara termuda ya dan ya Pak Hari ini nanti bisa kontak orangnya ya. Ini kiatnya ya lakukan secara konsisten. Nah, ini dia ini kan kalau mau berhasil. Jadi nah godaannya kalau yang sudah mungkin di sini udah agak yang senior biasanya bosen gitu ya. Wah, nggak mau apa lagi yang dikembangkan. Nah, ini godaannya. Ya semakin tinggi, semakin godaan bosen tadi ya semakin besar ya. Nah, kemudian apalagi yang harus di-create dan seterusnya. Jadi, nah, jangan pernah menyerah, harus selalu konsisten, gitu ya. Nah, Pak Hari ini profil dari publisher yang apa namanya banyak ya, produktif, sangat produktif. Nah, kemudian yang kedua tadi, yang pertama habit tadi. Yang kedua, seorang fungsional harus punya spirit melayani. Ya, nah harus punya spirit melayani. Apa yang kemudian kita bisa berikan pada stakeholder? Yakinkan tak paham siapa sebenarnya stakeholder kita, siapa audiens kita ini, dan apa yang dibutuhkan mereka. Sebagai seorang WI, audiensnya siapa? Ya ada peserta diklat, ada pengelola lembaga pelatihan, ya, kemudian ada ya asesor dan seterusnya. Jadi ini harus kita lihat bagaimana kita bisa melayani mereka dengan baik, ya. Nah, kemudian berikan nilai lebih. Kira-kira apa ya peserta ini kalau sudah ada modul, ada kurikulum, oh coba saya tambahkan video. Nah, kemudian kepada penyelenggara pelatihan, oh coba nanti saya usulkan konsep pelayanan yang lebih bagus di dalam era pandemi. Nah, jadi kita selalu kemudian mencoba memberikan nilai tambah tadi dan proaktif, tidak kemudian nunggu ada penugasan dan seterusnya. Jujur, ya, ini kita di salah satu instansi saya sebut, ya, ini banyak sekali yang sudah fungsional, madya ke utama, tidak dipercaya untuk kemudian menjabat utama. Mengapa? Karena sibuk dengan dirinya sendiri, tidak pernah memperhatikan siapa stakeholdernya, tidak pernah memperhatikan pimpinannya, rekan kerjanya, tidak ada kontribusinya. Nah, sehingga kemudian menambahkan satu tahap lagi, ya, yaitu ujian kelayakan. Ya, mengapa? Karena seringkali godaannya begitu. Widya Suara sibuk hanya atau jabatan fungsional ya yang lainnya biasanya fokus kemudian mengumpulkan angka kredit gitu ya. Nah, orientasi pelayanannya tidak ada sehingga dianggap tidak eksis dia. Nah, ini yang jadi persoalan ya kan. Nah, padahal kalau dia eksis ya tadi dengan dia melayani dengan baik ya dia bisa jadi apa aja ya. Nah, ini seperti kata pepatah, bukan yang penting bukan siapa kita, tapi bagaimana kita melakukan. Mau jadi nelayan, tapi melakukannya dengan baik, ya pasti nilainya, harkat martabatnya tinggi, ya. Nah, bukan karena kemudian siapa, kalau siapa mungkin ya menjadi pejabat tinggi, tetapi bagaimananya mungkin tidak bagus, maka tadi kedudukannya tadi tidak punya makna. Nah, kemudian yang ketiga kredibilitas, gitu ya. Jadi selalu jaga integritas, ini penting, ya. Boleh salah, tidak boleh bohong, ya. Misalnya plagiat, nah itu sekali dia jatuh, ya. Ini ada contoh kasus di jabatan fungsional binaan kami.
ya kan? Suatu ketika membuat surat tugas sendiri untuk menugaskan diri sendiri, ya. Nah, ketahuan, ya. Dan ini sanksinya adalah dia tidak boleh beraktivitas 2 tahun, ya. Dan setelah 2 tahun tidak ada satupun lagi orang yang akan menggandeng dia, ya. Sepandai-pandainya dia adalah orang yang pandai, orang yang cerdas, sehingga dibutuhkan di mana-mana. Karena untuk memenuhi kebutuhan tadi, untuk memangkas proses birokrasinya, dia membuat surat penugasan palsu, ya. Dan setelah itu kemudian tidak ada satupun orang yang kemudian melihat bahwa dia orang yang capable. Mengapa? Karena dia orang yang curang, ya. Nah, kemudian yang kedua, kredibilitas ini juga dalam arti bisa diandalkan, ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan kemampuan. Diandalkan itu seperti apa? Misalnya tadi saya kasih contoh. Bagaimana agar kawan-kawan fungsional ini ketika dibutuhkan oleh kantor ya untuk memecahkan masalah atau lagi ada kegiatan dan sebagainya, dia bisa diandalkan. Oh, kerjanya bisa dipakai. Oh, waktunya bisa ya, digunakan. Ini ya, dan seterusnya. Jadi inilah yang kemudian tadi kita sebut dengan kredibilitas, ya, menjadi citra diri yang kredibel. Yang keempat, nah, kawan-kawan semuanya, terutama ini yang kawan-kawan dari struktural, ya, tidak mudah untuk berubah menjadi fungsional, ya, menjadi fungsional, struktural, fungsional. Ini orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang tadi sukses dalam transformasi tadi adalah orang-orang yang menaiki namanya growth mindset. Ini sering ya sekarang lagi tren dibahas di mana-mana. Orang sukses itu bukan karena dia pandai atau bakatnya, tetapi karena spiritnya untuk belajar terus-menerus, lebih menyukai tantangan, menghadapi ketidakpastian sebagai kesempatan belajar. Bukan orang yang kemudian selalu fix mindsetnya fix dalam arti ya dia nggak mau berubah, dia selalu mengandalkan namanya mungkin bakat, mengandalkan pendidikan formalnya, mengandalkan kedudukannya, jabatannya, kewenangannya, dan seterusnya. Dan ini enggak orang-orang yang ya akan kalah dalam proses perubahan tadi, termasuk orang-orang yang kalah, ya. Nah, Bapak sekalian, kemudian yang kelima, ini berdasarkan pengamatan saya sebagai pembina jabatan fungsional, ya. Nah, jadi yang kelima, seorang jabatan fungsional yang sukses adalah dia yang punya network luas. Ya, ini kawan-kawan tadi contoh-contoh nanti saya berikan banyak sekali contoh. Ada analis kebijakan, ada Widya Iswara, punya jejaring internasional. Tapi yang paling pasti adalah mereka solid, ya, aktif di dalam organisasi profesinya. Ya, nah jadi menjadi seorang profesional perlu payung asosiasi profesi. Tidak ada namanya orang hebat sendirian, orang profesional hebat sendirian tidak ada. Seperti dokter, insinyur, semuanya punya naungan organisasi profesi, ya. Dan untuk itu maka dia harus aktif, punya kontribusi di dalam organisasi profesi. Banyak saya amati organisasi profesi ini mati suri. Mengapa? Karena tidak ada kontribusi dari para anggotanya. Jangankan mikir nyumbang, ya, nyumbang aja tidak pernah dia, ya. Nah, jadi merasa bahwa dia hidup cukup dengan angka kredit, tidak ada dia, tidak eksis dia, ya. Dia hanya bisa survive, bisa akan besar, ya, kalau dia bersama organisasi profesi. Seperti kata pepatah Afrika, if you want to go faster, go alone, ya, faster naik pangkat maksudnya. But if you want to go further, pergi lebih jauh lagi, you go together, bareng-bareng dengan kawan-kawan yang lainnya. Ya. Nah, kemudian manfaatkan tadi untuk bargaining power. Jadi ini contohnya, ya, ini terakhir ini. Untuk kawan-kawan Widya Iswara ini sudah berhasil mengangkat angka job grade-nya, ya, sekarang lagi diproses di tempat Pak Aba ini, ya, perpres untuk penyesuaian tunjangan diperjuangkan melalui profesi, ya. Kemudian ada
usulan penilaian yang baru sesuai dengan kondisi new normal, bahkan untuk gelar kehormatan profesor dan seterusnya. Dan ini bagaimana kita mengangkat diri kita, kepentingan kita bisa dilakukan melalui profesi. Dan mengapa? Kalau tidak, kita nggak punya bargaining power, ya, berhadapan dengan stakeholder nggak punya bargaining power kita, ya. Nah, kemudian network tadi kita manfaatkan, coba yuk yang belum punya kita kembangkan media sosial untuk personal branding dan membangun network, ya, yang sudah ada, daripada upload kuliner, upload ya yang lainnya, ya coba upload yang pemikirannya ya luar biasa, menginspirasi ya. Nah, jadi ini penting nanti ada network. Coba kalau kita misalnya bikin hashtag apa ya di medsos kita, nanti pengikutnya atau kita punya komunitas akan banyak ya. Kemudian produktif. Nah, kita harus produktif gitu ya. Nggak boleh kemudian apa karyanya apa ya. Jadi seorang profesional, seorang fungsional ini harus dilihat dari karyanya dia. Ya, kok dia disebut profesional tapi nggak ada evidennya. Karyanya dibuktikan dari angka kredit nggak ada gitu. Ya, nah jadi harus ada kontribusi kepada lingkungan dalam bentuk tadi dari produktif. Ya ini contoh ini kawan-kawan yang ya ada lagi ini. Ini banyak contoh-contoh saya best practice-nya gitu ya. Bagaimana yang penting dia punya manajemen waktu ya. Bagaimana menyisakan setiap prinsip 20-80. Artinya 20% waktu yang kita gunakan setiap hari punya dampak 80%. Ya, ini prinsip manajemen waktu. Artinya ketika kita tidak fokus menggunakan waktu untuk sesuai menunjang profesi kita, maka kita habis dalam rutinitas. Ya. Kemudian kolaborasi ya. Nah, saya selalu dorong kawan-kawan nulis sendiri berat, bikin video sendiri berat ya. Nah, coba misalnya bareng-bareng ya. Kalau yang ini contoh kawan-kawan Widya Suara nulis bareng, kemudian yang belum bisa publikasi proyek perubahan peserta, yuk dipublikasikan bareng dengan coach-nya ya. Ini contoh-contohnya. Yang analis kebijakan ini juga sama ya, membuat komunitas untuk membuat terbitan bersama dan seterusnya ya. Nah, kolaborasi penting. Nah, dalam hal setiap hari manajemen waktu tadi, pisahkan important dan urgent. Urgent itu apa? Setiap hari itu rutinitas banyak urgent. Ngantar anak urgent, ngantar istri urgent, ya kan? Kemudian benahin handphone casing handphone rusak urgent juga. Mengapa? Ya nggak bisa telepon-teleponan. Tapi yang important mana untuk membangun sebuah citra diri, ya konsepsi diri menjadi seorang fungsional yang hebat. Itu yang important. Ya, nah jadi kita kalau setiap hari terjebak pada yang urgent, rutinitas, habis kita. Ya. Kemudian dunia kita ini dunia online, ya. Jadi kita akan gagasan kita, karya kita, pemikiran kita dikenal melalui online, ya. Nah ini contohnya ini ada kawan-kawan dari Widya Suara ya publikasi mulai online, ya. Apa namanya bikin e-book macam-macam ya. Jadi ini sebuah dunia new normal ya, mau nggak mau kita akan banyak mengandalkan dunia online ya. Kita juga di pelatihan latsar kita sudah blended ya, kemudian nanti ke depan ada PKP PKA semuanya ya, kita ada blended semua kita ya menggunakan online, sehingga kompetensi online jabatan fungsional apa saja perlu kemudian menguasai tadi ya kemampuan menggunakan teknologi digital. Yang ketujuh, yang terakhir adalah pengembangan diri secara berkelanjutan. Tidak ada orang yang punya kemudian fungsional sekali lagi hanya mengandalkan rajin milih angka kredit, itu bukan zamannya lagi. Ya, tadi pengalaman saya satu instansi untuk naik pangkat tidak diakui dia, ya mengapa? Tidak cukup dengan angka kredit, harus ada bukti nyata karya dia dan kontribusi dia di organisasi. Ya, mengapa? Karena ini banyak sekali yang kemudian model-model zaman dulu mungkin ya, model jabatan fungsional yang autis. Autis itu artinya sibuk hanya dengan dirinya sendiri, ngumpulin angka kredit
Nggak peduli dengan orang beribut apa ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk bisa berkarya, bisa punya kontribusi nyata, kita harus mengasah diri kita secara berkelanjutan. Ya, nah, bikin rencana pembelajaran diri sendiri. Bagaimana saya ingin jadi apa? Oke, saya ingin jadi kawan-kawan yang tadi saya berikan contoh, bisa eksis di dunia digital, bisa produktif, ya, dikenal tulisan-tulisannya, dikenal karyanya, maka saya harus bisa apa? Oke, saya harus bisa bikin PowerPoint yang bagus, saya harus bisa nulis, saya harus bisa menguasai teknologi medsos dan seterusnya. Oke, saya akan belajar, ya. Nah, akan belajar dari diri sendiri dengan orang lain dan seterusnya, ya. Nah, gunanya asosiasi profesi itu adalah untuk mendukung kita untuk belajar. Nah, kemudian di Permenpan juga sudah diatur, ya, harus diikutsertakan pelatihan. Nah, ini nanti kaitannya dengan lembaga-lembaga pelatihan, ya, dengan ya lembaga pembinanya, ya, untuk kemudian tadi mendorong adanya pengembangan kompetensi, ya.